Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurleli Rakib. Saya adalah salah satu mahasiswa Aikom Ternate, program studi teknik komputer. Saya dari kelas TK 02, semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit sistem kerja jaringan seluler dan proses handover beserta dengan gambarnya. Nah, baik, di sini sebelum kita masuk ke proses cara kerja, sini jaringan seluler atau jaringan bergerak adalah jaringan telekomunikasi yang tautan dari pengirim ke penerima, yang bersifat nirkabel atau tanpa kabel. Jaringan ini sudah tersebar di beberapa daerah yang disebut sel. Tiap sel dilayani oleh setidaknya satu transfer, biasanya 3 menara telepon seluler atau stasiun atau biasa disebut stasiun transceiver utama. Nah, baik, kemudian di sini saya ambil salah satu gambar, yaitu gambar tentang cara kerja jaringan seluler. Ya, di sini adalah cara kerja telepon seluler. Nah, baik, ini adalah gambar dari cara kerja proses telepon seluler. Nah, telepon seluler menggunakan telepon wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercangkup BTS, base transceiver station. BTS ini adalah peralatan yang berfasilitas komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Nah, kemudian di sini pada gambar di atas ada ini BSC. BSC ini sendiri berfungsi untuk mengontrol dan mengatur beberapa BTS. BSC ini juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeliharahan koneksi atau biasa disebut dengan hubungan radio. Pada waktu panggilan terjadi dan pada saat terjadi kepadatan lalu lintas panggilan pada area yang di covernya. BSC juga berfungsi untuk menangani setup radio, channel dan lain, serta juga dapat menangani proses handover. Beberapa BTS dapat terhubung dengan sebuah BSC atau base station controller. Sementara itu radius cakupan dari suatu sel berkisar antara 10 sampai 200 meter. Untuk sel terkecil yaitu tingginya beberapa kilometer. Untuk sel terbesar sebuah BTS biasanya dapat melayani 20 sampai 40 komunikasi panggilan secara bersamaan. Nah, kemudian BSC ini menyediakan fungsi pengaturan pada beberapa BTS
yang dikendalikannya. Di antaranya fungsi handover, konfigurasi sel pengaturan sumber daya radio, serta tuning power dan frekuensi pada suatu BTS. Namun kemudian di sini dari gambar di sini ada MSC. MSC ini berfungsi untuk melakukan fungsi switching dan bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan panggilan call, setup, relase dan routing. Dari MSC, sebuah jaringan seluler berkomunikasi dengan jaringan luar, misalnya jaringan telepon rumah kita atau public switch, telepon network. BCC ini seperti gambar di atas ini dihubungkan dengan MSC atau mobile switching center. MSC ini merupakan pusat penyambungan. Dia merupakan pusat penyambungan yang mengatur jalur hubungan antara BCC maupun antara BCC dan jenis layanan telekomunikasi lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu handover. Handover di sini adalah perpindahan kanal radio suatu pengirim ke kanal lain sewaktu pembicaraan berlangsung. Handover diperlukan untuk menjaga kontinu hubungan pada sistem komunikasi seluler. Proses handover dikendalikan oleh MSC atau Mobile Switching Center. Dengan adanya handover, setiap saat MS atau mobile station dapat berubah posisi selama pembicaraan terjadi. Mungkin itu saja sedikit penjelasan singkat dari saya. Ini bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.